Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Prima, kembali lagi dengan saya Suganda dengan NIM 220596 dari kelas RA3 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan kembali materi awal perkuliahan dan juga materi setelah UTS sampai selesai untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis, dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Baik, langsung saja saya akan membahas poin-poin materinya. Baik, materi pertama pengertian komunikasi bisnis. Materi kedua model dan cakupan komunikasi. Yang ketiga tujuan komunikasi bisnis. Yang keempat komunikasi dalam organisasi. Yang kelima jenis-jenis komunikasi. Yang keenam komunikasi melalui pesan. Yang ketujuh efektivitas dan hambatan komunikasi. Yang kedelapan komunikasi lintas budaya. Yang kesembilan, etika komunikasi melalui teknologi. Yang kesepuluh, presentasi dalam komunikasi bisnis. Yang kesebelas, komunikasi melalui surat bisnis. Yang kedua belas, pengertian proposal. Dan yang terakhir, teknologi dalam komunikasi bisnis. Baik, langsung saja kita bahas materi-materi tersebut. Yang pertama, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yaitu mempengaruhi opini, tindakan, dan mencapai hasil bisnis yang diinginkan. Komunikasi bisnis tidak hanya melibatkan karyawan dalam perusahaan, tetapi pihak lainnya pula seperti pelanggan, rekan bisnis, pemasok atau supplier, dan pihak pemerintah. Adapun proses komunikasi yang pertama pengirim mempunyai ide, yang kedua pengirim mengubah ide menjadi pesan, yang ketiga pengirim menyampaikan pesan, yang keempat penerima menerima pesan, yang kelima penerima menafsirkan pesan, dan yang terakhir penerima memberikan tanggapan atau feedback. Selanjutnya model dan cakupan komunikasi. Model komunikasi yang pertama model SR, yang kedua model Aristoteles, yang ketiga model Laswell, yang keempat model Berylov, dan yang kelima model Tubbs. Adapun unsur dalam komunikasi meliputi 5 unsur yang dikenal dengan rumus 5W plus 1H, yaitu pertama komunikator, yang artinya siapa, contohnya komunikator, sumber, dan pengirim. Yang kedua pesan, yaitu mengatakan apa dari pesan tersebut. Yang ketiga media, yaitu saluran di mana, artinya tempatnya di mana berasal. Yang keempat komunikan atau kepada siapa, seperti komunikan, komunikator, penerima. Dan yang terakhir efek, akibat, dampak, dan pengaruhnya. Selanjutnya bentuk dasar komunikasi. Pada dasarnya ada dua bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam praktik dunia bisnis maupun non-bisnis, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Yang pertama, komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan atau written maupun lisan atau oral. Yang kedua, komunikasi non-verbal. Menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa isyarat atau body language, atau sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Menurut Arifin, tahun 1994, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan dalam strategi komunikasi, yaitu redundansi, kanalisasi, informatif, persuasif, edukatif, dan koersif. Selanjutnya, tujuan komunikasi bisnis. Pada dasarnya, tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu, seperti informasi, persuasi, kolaborasi, dan integritas. Feedback dalam komunikasi adalah bentuk respon, tanggapan, atau jawaban atas pesan yang dikirimkan komunikator kepada komunikan. Dalam proses komunikasi, feedback merupakan efek atau hasil yang ditimbulkan dari penerimaan atau penolakan pesan. Feedback bisa berbentuk verbal dan nonverbal, positif dan negatif, netral, inferensial,
langsung dan tidak, serta internal atau eksternal. Adapun munculnya kesalahpahaman komunikasi di dalam suatu pidato, ada kecenderungan beberapa pesan tidak dapat dimengerti oleh penerima pesan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor penghambat komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Faktor-faktor penghambat komunikasi tersebut mencakup antara lain masalah dalam pengembangan pesan, penyampaian pesan, penerimaan pesan, dan penafsiran pesan. Komunikasi yang efektif tentu saja akan dapat mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam komunikasi. Bagaimana mengatasi berbagai hambatan dalam komunikasi? Untuk dapat mengatasi berbagai rintangan dalam komunikasi, maka perlu diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati. Yang kedua, meminimalisasi gangguan dalam proses komunikasi. Yang ketiga, mempermudah upaya umpan balik antara si pengirim dan penerima pesan. Selanjutnya, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi yang efektif berperan penting dalam penyampaian informasi yang harus diketahui oleh setiap karyawan atau pegawai. Informasi tersebut berupa instruksi kerja, target dari organisasi tersebut, peran yang harus dijalankan oleh masing-masing karyawan atau pegawai, sampai masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masing-masing karyawan atau pegawai. Semua organisasi akan melakukan suatu komunikasi dalam tujuan bisnisnya. Namun, perlu diketahui, pendekatan komunikasi yang dipakai dari satu organisasi ke organisasi lain dapat bervariasi. Maka terjalin pola komunikasi dalam suatu organisasi. Secara umum, pola komunikasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, saluran komunikasi formal dan informal. Adapun ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam hal mengelola komunikasi. Yang pertama, bagaimana menangani pesan-pesan yang bersifat rutin. Yang kedua, bagaimana menangani krisis komunikasi. Bila Anda tahu dinamika komunikasi, Anda akan dapat membaca secara akurat apa yang sedang terjadi di dalam suatu organisasi. Pada saat yang sama, Anda dapat menyesuaikan pesan-pesan Anda sendiri dengan menggunakan jaringan komunikasi untuk mendapatkan manfaat yang terbaik. Di samping itu, keterampilan komunikasi, keterampilan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara adalah sangat penting dan diutamakan oleh para pimpinan suatu perusahaan. Keterampilan Anda dalam berkomunikasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Anda dalam dunia bisnis. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Adapun jenis-jenis komunikasi yaitu yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Yang kedua, komunikasi berdasarkan perilaku. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Yang keempat, komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Yang kelima, komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Selanjutnya, komunikasi melalui pesan. Ada 4 tahapan cara berkomunikasi melalui pesan, yaitu yang pertama menyunting pesan, yang kedua menulis ulang pesan, yang ketiga memproduksi pesan, dan yang terakhir mencetak pesan. Selanjutnya, efektivitas dan hambatan komunikasi. Komunikasi yang efektif terdengar seperti hal yang mudah dan biasa saja, dapat terjadi secara naluriah. Namun sebenarnya seringkali terjadi saat seseorang berkomunikasi dengan orang lain, ada sesuatu yang salah. Sesuatu itu adalah orang lain mendengar hal yang lain dari yang disampaikan oleh seseorang, sehingga terjadilah kesalahpahaman, frustasi, dan konflik. Hal inilah yang dapat menyebabkan masalah di rumah, sekolah, dan dalam hubungan kerja. Hambatan komunikasi adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan dan menerima pesan yang digunakan orang lain dengan benar untuk mengkomunikasikan informasi, pemikiran, dan ide mereka, menurut Suka tahun 2021. Selanjutnya dikatakan beberapa contoh hambatan komunikasi adalah informasi yang berlebihan, perbedaan persepsi, gosip di tempat kerja, semantik, perbedaan gender, dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merujuk pada proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini melibatkan berbagai elemen, termasuk bahasa,
norma, nilai, dan tata cara komunikasi yang membedakan satu budaya dari yang lain. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap perbedaan-perbedaan budaya menjadi kunci utama untuk mencapai komunikasi yang efektif. Sebuah tantangan dalam komunikasi lintas budaya adalah adanya potensi miskomunikasi atau kesalahpahaman akibat perbedaan interpretasi dan penafsiran makna simbolik dalam budaya masing-masing. Perbedaan bahasa seringkali menjadi hambatan utama, tetapi komunikasi lintas budaya juga mempertimbangkan unsur-unsur nonverbal seperti ekspresi, wajah, gerakan tubuh, dan norma-norma komunikasi yang berbeda. Selain itu, perbedaan nilai dan norma sosial dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan merespon informasi. Oleh karena itu, kesadaran akan keberagaman budaya, sensitivitas terhadap perbedaan, dan kemampuan untuk mengadaptasi gaya komunikasi adalah keterampilan penting dalam situasi komunikasi lintas budaya. Dalam membangun komunikasi lintas budaya yang berhasil, diperlukan kesediaan untuk belajar, menghormati, dan mengapresiasi perbedaan-perbedaan budaya. Melalui pendekatan ini, individu atau kelompok dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan, memperkaya pemahaman bersama, dan meminimalkan potensi konflik yang dapat timbul akibat perbedaan budaya. Selanjutnya, etika komunikasi melalui teknologi. Etika komunikasi melalui teknologi merujuk pada norma-norma moral yang harus diikuti dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara daring. Dalam era di mana teknologi informasi mengalami kemajuan pesat, etika komunikasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa komunikasi melalui platform digital dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Salah satu aspek utama dalam etika komunikasi digital adalah privasi. Individu dan organisasi harus menghormati hak privasi orang lain, menjaga kerahasiaan data, dan menghindari pelanggaran privasi yang dapat merugikan individu atau kelompok. Selain privasi, keberagaman dan inklusivitas juga menjadi fokus etika komunikasi teknologi. Dalam komunikasi daring, penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak mendiskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau latar belakang budaya. Selain itu, penyebaran informasi yang akurat dan berita yang dapat dipercaya menjadi esensial dalam etika komunikasi digital. Dengan adanya penyebaran berita palsu atau hoaks, individu memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, menjaga integritas informasi dalam lingkungan digital. Selain aspek-aspek tersebut, etika komunikasi teknologi juga mencakup isu-isu seperti cyberbullying dan penggunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan. Individu harus berkomunikasi secara Individu harus berkomunikasi secara positif dan menghindari perilaku merugikan atau menyerang secara daring. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika komunikasi melalui teknologi, masyarakat dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, inklusif, dan bermoral, sehingga teknologi dapat memberikan dampak positif pada cara kita berkomunikasi dan berinteraksi secara global. Selanjutnya, presentasi dalam komunikasi bisnis. Presentasi dalam komunikasi bisnis adalah suatu bentuk penyajian informasi yang bertujuan untuk mengkomunikasikan ide, strategi, produk, atau proyek kepada halayak dengan cara yang jelas, persuasif, dan efektif. Suksesnya presentasi bisnis seringkali menjadi kunci dalam bentuk persepsi positif dan mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait. Salah satu elemen utama dalam presentasi bisnis adalah persiapan yang cermat. Ini mencakup pemahaman yang mendalam terhadap audiens, materi presentasi, dan penggunaan media atau alat bantu yang sesuai. Rencana presentasi yang terstruktur membantu pembicara untuk menyampaikan pesan dengan logis dan terorganisir. Selain itu, keterampilan berbicara dan kehadiran panggung sangat penting dalam presentasi bisnis. Pembicara perlu memiliki kemampuan untuk berbicara dengan percaya diri, menggunakan intonasi suara yang sesuai, dan beradaptasi dengan respon audiens. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata juga memainkan peran penting dalam membangun koneksi emosional dengan audiens. Presentasi bisnis yang efektif harus mampu membangkitkan minat, memotivasi, dan meyakinkan audiens untuk mengambil tindakan atau mendukung ide yang disampaikan.
Penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan kualitas presentasi bisnis. Selain presentasi yang visual, grafik, dan multimedia dapat membantu menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, sesi tanya jawab dan diskusi setelah presentasi memberikan kesempatan bagi audiens untuk berpartisipasi aktif dan memperjelas informasi yang disampaikan. Melalui kombinasi persiapan yang matang, keterampilan berbicara yang baik, dan penggunaan teknologi yang tepat, presentasi bisnis dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan komunikatif dan bisnis. Selanjutnya, komunikasi melalui surat bisnis. Komunikasi melalui surat bisnis adalah bentuk komunikasi tertulis yang digunakan dalam konteks bisnis untuk menyampaikan informasi, meminta atau memberikan instruksi, dan menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan bisnis. Surat bisnis mencakup berbagai format seperti surat resmi, surat penawaran, surat permintaan, dan surat pemberitahuan. Pentingnya surat bisnis terletak pada kemampuannya menyampaikan pesan dengan jelas dan resmi, menciptakan catatan tertulis yang dapat dijadikan referensi, serta memperkuat hubungan bisnis melalui komunikasi yang profesional. Dalam penulisan surat bisnis, pemilihan kata, tata bahasa yang tepat, dan struktur yang jelas menjadi kunci untuk mencapai komunikasi yang efektif. Surat bisnis harus dimulai dengan salam resmi, diikuti oleh pembukaan yang ringkas dan jelas mengenai tujuan surat. Bagian utama surat harus mengandung informasi yang relevan, termasuk data-data penting, penjelasan, atau rincian yang diperlukan. Penutup surat bisnis sebaiknya mencakup kesimpulan, ajakan untuk bertindak, dan salam penutup yang sopan. Surat bisnis juga harus mencerminkan identitas dan citra perusahaan, termasuk penggunaan kop surat dan logo perusahaan. Selain itu, keberlanjutan komunikasi melalui surat bisnis dapat memberikan kejelasan dan kepastian dalam transaksi bisnis. Penggunaan surat bisnis untuk mengonfirmasi kesepakatan, pesanan, atau perubahan penting dapat membantu menghindari potensi miskomunikasi dan konflik. Oleh karena itu, kecermatan, ketelitian, dan keprofesional dalam penulisan surat bisnis menjadi faktor krusial dalam menjaga integritas dan efektivitas komunikasi bisnis secara tertulis. Selanjutnya, pengertian proposal. Proposal adalah suatu dokumen tertulis yang dirancang untuk menyampaikan suatu ide, proyek, atau rencana kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, atau pembiayaan. Proposal dapat digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam lingkup bisnis, pendidikan, organisasi nirlaba, atau sektor publik. Tujuan utama dari proposal adalah memberikan informasi yang cukup dan meyakinkan agar pihak yang dituju dapat memahami dan menyetujui ide atau rencana yang diajukan. Proposal dapat mencakup berbagai elemen seperti latar belakang, tujuan, metode, biaya, dan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan suatu inisiatif. Dalam konteks bisnis, proposal seringkali digunakan untuk menawarkan produk atau layanan kepada calon pelanggan untuk mempresentasikan proyek kepada pemangku kepentingan internal atau eksternal. Proposal penelitian dalam lingkup akademis memberikan pandangan mendalam tentang masalah penelitian, metode yang akan digunakan, serta manfaat yang diharapkan. Dalam penyusunan proposal, penting untuk memahami audiens yang akan membacanya agar proposal dapat disusun dengan cara yang paling efektif. Selain itu, kejelasan struktur, bahasa yang meyakinkan, dan argumen yang kuat merupakan elemen-elemen kunci yang membedakan proposal yang berhasil dari yang tidak. Proses penyusunan proposal melibatkan analisis mendalam, perencanaan yang matang, dan penyajian ide atau rencana dengan cara yang persuasif. Proposal yang baik memerlukan kerjasama tim, pengumpulan data yang akurat, dan penelitian yang cermat. Kesempurnaan dalam menyusun proposal dapat memainkan peran krusial dalam meraih dukungan, persetujuan, atau sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan ide atau rencana yang diajukan. Selanjutnya, teknologi dalam komunikasi bisnis. Ini merupakan materi terakhir. Teknologi memainkan peran sentral dalam transformasi cara berkomunikasi bisnis dilakukan. Seiring perkembangan teknologi informasi, platform-platform digital seperti email, aplikasi pesan instan, dan konferensi video telah mengubah landscape komunikasi bisnis. Penggunaan email memungkinkan pertukaran pesan secara cepat dan efisien,
memfasilitasi komunikasi internal dan eksternal. Aplikasi pesan instan seperti Slack atau Microsoft Teams memberikan ruang kerja virtual yang memungkinkan kolaborasi secara waktu nyata, pertukaran informasi secara langsung, dan manajemen proyek yang lebih terkoordinasi. Selain itu, teknologi juga mempengaruhi presentasi dan pertemuan bisnis melalui konferensi video. Penggunaan platform seperti Zoom atau Microsoft Teams memungkinkan pertemuan bisnis secara virtual yang sangat bermanfaat dalam era globalisasi dan bekerja jarak jauh. Ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya perjalanan, tetapi juga memungkinkan kolaborasi antar tim yang berada di lokasi geografis yang berbeda. Selain itu, teknologi cloud computing memfasilitasi akses bersama ke dokumen dan data, mempercepat proses kolaborasi. Tidak hanya dalam komunikasi internal, tetapi teknologi juga mempengaruhi cara bisnis berkomunikasi dengan pelanggan. Media sosial, situs web, dan platform e-commerce memberikan sarana untuk berinteraksi dengan pelanggan, menyampaikan informasi produk, serta merespon umpan balik dan pertanyaan. Integrasi teknologi dalam strategi pemasaran digital memungkinkan bisnis mencapai audiens lebih luas dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Oleh karena itu, keberhasilan bisnis dalam memanfaatkan teknologi untuk komunikasi tidak hanya memerlukan keahlian dalam penggunaan alat-alat tersebut, tetapi juga pemahaman yang baik terhadap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Baik, semua materi sudah saya presentasikan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.